Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Tita Sri Rahayu dengan nomor pokok mahasiswa 10120522 dari kelas F1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai rangkuman materi komunikasi bisnis. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah komunikasi bisnis. Komunikasi itu apa? Jadi gini, komunikasi berasal dari bahasa Latin communication, communicare yang artinya adalah membuat sama. Sedangkan dalam bahasa Inggris, communication itu artinya suatu pertukaran informasi, konsep ide, dan perasaan antara dua orang atau lebih. Unsur dari komunikasi yaitu sender atau komunikator, message atau pesan, channel atau saluran, receiver atau komunikan, dan feedback atau umpan balik. Lalu bisnis itu apa? Berasal dari bahasa Inggris, diartikan sebagai suatu kesibukan atau aktivitas seorang ataupun kelompok. Jadi, bisnis itu suatu aktivitas pekerjaan seseorang atau kelompok yang mendatangkan penghasilan atau keuntungan atau nilai tambah. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Menurut Bob dan Phil, dalam buku Business Communication Today, proses komunikasi yaitu yang pertama, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, pengirim mengubah ide jadi satu pesan. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Yang keempat, menerima pesan. Yang kelima, menerima menafsirkan pesan. Yang keenam, menerima tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Di dalam komunikasi bisnis, pada dasarnya ada dua bentuk dasar komunikasi yang lazim digunakan, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan pada pihak lain, baik tertulis maupun lisan. Contohnya, membuat dan mengirim surat pengantar ke suatu perusahaan. Sedangkan komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi dengan menggunakan gerakan-gerakan tubuh atau body language sebagai alat komunikasi. Contohnya, mengerutkan dahi untuk menunjukkan sedang berpikir keras, menggelengkan kepala untuk menunjukkan tanda tidak setuju. Perencanaan pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan bisnis merupakan proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan audiens, ide, saluran, pengorganisasian ide, membuat draft, merangkai kata, kalimat atau paragraf, dan merevisi. Tujuan dalam perencanaan bisnis harus dievaluasi apakah tujuan realistis, waktunya tepat, dan dapat diterima. Tujuan juga harus diuji apakah sesuai dengan kemampuan, ketepatan waktu dan orang, juga selaras dengan tujuan organisasi. Dalam merencanakan suatu pesan bisnis, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh komunikator atau penyampai pesan. Di antaranya yaitu yang pertama, penentuan tujuan. Mengapa tujuan harus jelas? Yaitu sebagai keputusan untuk meneruskan pesan, keputusan untuk menggapai audiens, keputusan untuk memutuskan isi, dan keputusan untuk menetapkan saluran atau media. Tujuan komunikasi bisnis yaitu informing, persuading, dan collaborating. Yang kedua, analisis audiens. Terdapat 3 dalam analisis audiens. Yang
pertama, cara mengembangkan profil audiens, yaitu terkait dengan berapa jumlah dan bagaimana komposisi audiens, siapa audiens, reaksi audiens, bagaimana tingkat pemahaman audiens, dan bagaimana hubungan komunikator dengan audiens. Yang kedua, cara memuaskan audiens. Temukan atau cari yang diinginkan oleh audiens. Antisipasi terhadap pertanyaan yang tak diungkapkan. Berikan semua informasi yang diperlukan. Yakinkan bahwa informasinya akurat dan tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Yang ketiga, cara memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Beberapa jenis pesan bertujuan untuk memotivasi audiens untuk mau mengubah perilaku mereka. Tapi, pemberian motivasi ini seringkali mengalami hambatan atau kendala. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan dari audiens untuk tidak mau mengubah sesuatu yang ada dengan hal yang lebih baru. Untuk mengatasi kendala-kendalanya, perlu melakukan pendekatan dengan memberikan argumentasi yang bersifat rasional dan pendekatan emosi audiens. Yang tahapan selanjutnya yaitu penentuan ide pokok. Nah, sebelum menentukan ide pokok, harus diidentifikasi terlebih dahulu adalah teknik brainstorming yang terdiri dari storyteller's code, random list, CFR, conclusion, findings, recommendation, worksheet, journalistic approach, question and answer chain, serta pembatasan cakupan. Tahapan yang keempat yaitu seleksi saluran dan media komunikasi. Terdapat media komunikasi lisan dan tulisan. Media komunikasi lisan diantaranya percakapan secara langsung, pidato, pertemuan telepon, voicemail, audio tape, video tape, telekonferensi, dan video conference. Dan untuk media komunikasi tulisan diantaranya surat-surat, memo, laporan, proposal, email, surat reguler dan khusus, dan sebagainya. Perbandingan antara keduanya yaitu komunikasi lisan, umpan balik segera dapat diterima, sedangkan tertulis, umpan baliknya tertunda. Yang kedua, untuk komunikasi lisan, pesan relatif sederhana dan mudah diterima, sedangkan komunikasi tertulis, pesan lebih rinci, kompleks, dan memerlukan perencanaan yang matang. Yang ketiga, untuk komunikasi lisan tidak memerlukan catatan yang permanen, sedangkan komunikasi tertulis diperlukan catatan yang permanen. Yang keempat, untuk komunikasi lisan, audiens yang dicapai terbatas, sedangkan komunikasi tertulis, audiens yang dicapai dapat lebih luas. Yang kelima, untuk komunikasi lisan, interaksi dalam memecahkan masalah lebih mudah dilakukan, sedangkan komunikasi tertulis, histori dalam penyampaian pesan dapat diperkecil. Teknik-teknik penulisan pesan bisnis ada dua, yaitu direct request, surat permintaan atau permohonan langsung, meliputi pembukaan, penjelasan rinci, dan penutup. Maksud dari direct request ini adalah untuk mendapatkan suatu respon dari pembaca, apakah menjawab pertanyaan, mengirim barang atau jasa, atau tindakan yang lain. Surat-surat direct request dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi, seperti melakukan pesanan barang atau jasa, surat undangan bisnis, surat reservasi, meminta informasi, mengajukan klaim atau aduan, maupun permohonan kredit. Yang kedua, permintaan atau pesan-pesan rutin. Pertama, dilakukan dengan pendekatan langsung atau direct approach. Yang kedua, dilakukan dengan pendekatan tanya jawab atau ask question approach. Yang ketiga, bersifat good news dan goodwill.
Nah, untuk langkah penulisan pesan, yang pertama yaitu rencanakan. Terdapat 4 tahapan, yaitu analisis situasi dengan mendefinisikan tujuan dan susun profil audiens, kumpulkan informasi dengan menentukan kebutuhan audiens, dan peroleh informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang selanjutnya, seleksi media yang tepat. Dengan pilihan media yang terbaik untuk mengirimkan pesan atau informasi, yaitu dengan mendefinisikan ide pokok, batasi ruang lingkup, seleksi pendekatan langsung atau pendekatan tak langsung, dan buat garis pesan secara besarnya, yaitu isi pesannya. Langkah penulisan pesan. Yang pertama, rencanakan. Nah, di dalam perencanaan ini terdapat 4 tahapan, yaitu analisis situasi dengan mendefinisikan tujuan dan susun profil audiens, kumpulkan informasi dengan menentukan kebutuhan audiens, dan peroleh informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seleksi media yang tepat. Dengan pilihlah media terbaik untuk mengirimkan pesan. Atur informasi dengan mendefinisikan ide pokok, batasi ruang lingkup, seleksi pendekatan langsung atau pendekatan tak langsung, dan buat secara garis besar isi pesannya. Langkah kedua yaitu tulis. Beradaptasilah pada audiens. Bersikap sensitif pada kebutuhan audiens dengan sikap Anda, kesopanan, penekanan pada hal positif, bahasa yang bebas bias. Bangun hubungan yang kuat dengan audiens dengan membentuk kredibilitas dan memproyeksi citra perusahaan. Kendalikan gaya dengan nada percakapan, berbahasa Inggris lugas, dan suara yang pantas. Yang selanjutnya yaitu susun pesan. Pilihlah kata-kata kuat yang akan membantu menciptakan kalimat yang efektif dan paragraf yang koheren. Dan selanjutnya, selesaikan. Di dalam penyelesaian ini yaitu terdapat revisi pesan, evaluasi isi pesan dan tinjau ulang apakah dapat dibaca, kemudian edit dan tulis ulang untuk keringkasan dan kejelasan. Buat pesan, gunakan unsur desain yang efektif dan tata letak yang sesuai agar tampilan bersih dan profesional. Selanjutnya, koreksi pesan. Periksa kembali kesalahan tata letak, ejaan, dan seluk-beluk mekanis. Dan distribusi pesan. Kirimkan pesan Anda dengan menggunakan media yang dipilih. Pastikan semua dokumen dan semua berkas yang relevan berhasil didistribusikan dengan baik. Perencanaan, pengorganisasian, dan revisi pesan bisnis. Hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisir dengan baik. Tidak terorganisirnya pesan-pesan dengan baik dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, bertele-tele. Yang kedua, memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. Yang ketiga, menyajikan ide-ide secara tidak logis. Yang keempat, informasi penting kadangkala tidak tercakup dalam pembahasan. Pentingnya pengorganisasian yang baik. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian pesan-pesan. Yang pertama ada subjek dan tujuan haruslah jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Yang keempat, semua informasi yang penting harus tercakup. Manfaat pengorganisasian yaitu membantu audiens memahami suatu pesan, membantu audiens menerima suatu pesan, menghemat waktu, mempermudah pekerjaan komunikator. Pengorganisasian pesan-pesan melalui outline. Pengorganisasian pesan-pesan bisnis melalui outline dapat dilakukan melalui 2 tahap. Yang pertama, mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide
Dan yang kedua, menetapkan urutan ide melalui perencanaan organisasi. Penulisan pesan positif, pesan negatif, dan pesan persuasif. Yang pertama ada strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Strategi penulisan permintaan pesan-pesan positif adalah dengan pendekatan langsung, direct approach. Pengorganisasian pesan-pesan good news dalam dunia bisnis umumnya sama, yaitu menggunakan pola langsung dan deduktif. Keunggulannya, yang pertama, meningkatkan pemahaman secara komprehensif atau menyeluruh ketika pertama kali membaca suatu pesan. Yang kedua, menekan pada hasil analisa yang telah Anda lakukan. Yang ketiga, menghemat waktu bagi pembaca. Kelemahannya, yang pertama, orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikirnya. Yang kedua, kesulitan mengubah cara berpikir yang cenderung to the point. Hal ini terkait pada pola pendidikan sebelumnya yang telah diajarkan. Pesan-pesan good news dan goodwill adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan positif dan menyenangkan pada pihak lain. Yang pertama yaitu good news tentang pekerjaan, dan ada juga good news tentang produk. Pesan-pesan goodwill adalah perasaan positif yang mendorong orang untuk tetap menjaga hubungan bisnis lebih baik. Pesan goodwill disampaikan melalui pemberian ucapan selamat pada karyawan, seperti naik jabatan dan lain-lain. Menulis jawaban positif. Untuk memberi jawaban atas berbagai permintaan informasi yang positif tersebut, dapat digunakan pendekatan langsung yang dimulai dengan pernyataan yang positif dan menyenangkan, dan diakhiri dengan pernyataan hormat atau penghargaan pada orang lain. Strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news. Pada saat memberi tanggapan atas keluhan pelanggan, mengkomunikasikan permasalahan pesanan atau memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat mengubah mitra organisasi bisnis secara negatif. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, penyampaian bad news, yang kedua, penerimaan pesan tersebut, yang ketiga, menjaga goodwill sebaik mungkin dengan pelanggan. Berikut ini adalah cara pengorganisasian pesan-pesan bad news, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan audience center. Yang kedua, membantu audiens mengerti bahwa bad news menggambarkan keputusan yang tegas. Yang ketiga, memilih perencanaan organisasional, mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Dalam situasi seperti ini, keterampilan komunikasi seorang komunikator diuji saat mengatakan tidak dengan tetap menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak di kemudian hari. Ada bad news tentang produk. Pada penyampaian bad news tentang produk bagi para pelanggan, misalnya kenaikan harga pokok produk atau penarikan produk, lebih baik digunakan pendekatan tidak langsung yang diawali dengan pernyataan yang bersifat netral, didukung dengan alasan logis, baru disampaikan pesan bad news, serta diakhiri dengan pernyataan yang positif dan bersahabat. Selanjutnya ada penolakan kerjasama dan penolakan undangan. Perencanaan pesan-pesan persuasif. Penyampaian pesan-pesan persuasif dapat diterapkan untuk kepentingan internal dan eksternal. Tidak seperti permintaan rutin, pesan-pesan persuasif bertujuan untuk mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide atau gagasannya. Analisis audiens. Melalui analisis audiens,
secara tepat, penyampaian pesan-pesan persuasif dapat dilakukan secara efektif. Penyampaian pesan persuasif yang terbaik adalah dengan menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Pertimbangan perbedaan budaya dan memilih pendekatan organisasional. Mengembangkan pesan-pesan persuasif. Komponen-komponen penting dalam mengembangkan pesan-pesan persuasif antara lain yaitu: yang pertama, menetapkan kredibilitas. Kredibilitas ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan. Jika kredibilitas diragukan, audiens bisa saja memilih skeptik. Tanpa kredibilitas, upaya untuk melakukan persuasif akan tampak sebagai bentuk tipuan. Cara lain untuk menambah kredibilitas antara lain, jadilah seorang yang ahli atau pakar dalam bidang tertentu dan lain-lain. Kerangka argumentasi. Ketika fakta dan bukti sudah cukup terkumpul, buatlah kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan persuasif mengikuti rencana organisasional, AIDA atau Attention, Interest, Desire, dan Action. Memilih daya pemikat. Nah, daya pemikat audiens terdiri dari daya pemikat atas dasar logika dan emosional. Selanjutnya, menulis permintaan persuasif. Yang terpenting untuk diingat ketika menyusun permintaan persuasif yaitu tetap menjaga batas-batas permintaannya. Manfaat langsung atau direct benefits permintaan persuasif meliputi pengurangan beban kerja seorang supervisor. Sedangkan manfaat tidak langsungnya yaitu meliputi peningkatan atau perbaikan moral. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.